kalau dibikin miti menurutku kurang mas. Kurang. Kurang nyetel lah. Nyaman nggak sih mas buat jalan? Kalau kita bandingin sama mobil standar mas, Iya. nggak nyaman. Tapi kalau sukanya statik nih gitu, Biar nggak manja mas. biar nggak manja. Ya. Ya, saya Aziz. Kita dari Kendu-Kendu Rasa Channel. Di segmen ini, segmen rasa modifikasi. Sejauh apa rasa dari mobil ini? Ya, di belakang saya udah ada salah satu mobil Great Corolla yang cukup menarik dan cukup fenomena untuk di kota kecil kita Banjarnegara. Pastinya kita udah sama ownernya. Ya, di sini ada ownernya. Kenalan dulu ya mas. Boleh dikenalin mas dengan mas siapa? Saya Hoki. Asal saya dari Mandiraja, Banjarnegara. Ya, ini Mas Hoki ini si owner dari si Greco. Ya. Boleh disepil Mas, ini Greco tahun berapa? Ini Greco tahun 93 yang build up asli retract. Asli retract masih CBU. Masih. Oke, untuk Greco itu kan dikeluarin dari tahun kalau nggak salah 92 atau 91 ya Mas? Kalau nggak salah 91. 91. Kalau nggak 91 92 itu Mas, aku agak lupa. Kisaran 91 92 dengan selesai di 95. Ya, 95. Oke. Untuk Mas Hoki ini kenapa milih salah satu mobil sedan dan kebetulan jatuhnya di Greco? Karena saya itu dari dulu lebih suka ke sedan. Sebelumnya itu saya pakai sedan juga Mas, tapi dulu waktu masih SMA itu saya bawa Civic FD punya bapak. Pakainya Civic FD awal-awal. Ya. Sekarang dulu kan itu karena mesinnya trouble, akhirnya dijual sama bapak. Terus dulu saya keinginan punya itu Mas, Vario. Civic Vario, ke Civic lagi. Ya, ke Civic lagi. Tapi sebelum saya ambil Vario, sebelumnya bapak juga udah pernah punya Genio. Berarti suka Civic ya keluarga ya? Dulu Civic. Emang banyak dari Genio, terus Vario, terus Civic FD juga. Dari pengalaman naik-naik Civic itu mungkin agak tertarik ke Toyota atau gimana Mas? Awal-awalnya kok geser dari Honda sampai ke Toyota gitu. Karena kalau mobil tua itu Mas, kalau Genio atau Vario itu dia kan radiatornya kecil Mas. Oh, agak trouble di sektor mesin ya. Kita bahas ke keamannya. Kalau Honda emang kebanyakan ya mungkin nggak rawan tapi agak ada perhatian khusus. Nah, menurut saya kayak gitu ya. Kalau Genio emang dia kecil. Tapi kalau Vario kayaknya enak loh, itu radiatornya nggak gampang trouble atau mesinnya juga bandel juga. Karena ketakutan saya itu kan ibaratnya Genio sama Vario itu Civic, sama-sama Civic tua ya Mas. Benar. Jadi aku mikirnya ini mending daripada dari dulu Civic terus gitu kan. Cobalah cari yang tetap sedan tapi yang 90s gitu. Ya. Emang pengen mainan yang mobil-mobil tua kayak 90s-an nih gitu ya. Oke, alasannya itu. Terus jatuhnya ke Great Corolla itu mobil 90s kan banyak ya Mas ya, nggak cuma Greco. Kenapa jatuh ke Greco, modelnya atau gimana Mas? Karena saya itu dari dulu sukanya ke statik. Ya, statik. Emang pengen mainannya di statik ya? Statik. Jadi kalau Vario itu sebenarnya kan untuk saat ini juga kebanyakan pada dibikinnya miti Mas. Miti ya. Tapi kalau di stand juga cakep sih Vario sih. Cuma emang kalau Civic arahnya lebih racing apa ya Mas? Iya. Kayak miti lebih simpel terus ngena lah. Ya, gitu. Benar. Nah kalau Greco ini kan kalau dibikin miti menurutku kurang Mas. Kurang nyetel lah. Kurang nyetel, jadi makanya kenapa aku milih Greco juga sebenarnya dari sektor mesin dia lebih oke menurutku Mas, lebih gampang perawatan lah. Perawatan nggak trouble lah intinya.
dari apa ya namanya, eh kayak yang penting itu dari radiatornya juga dia udah besar, Heeh. walaupun masih standar dia pun nggak cepat panas gitu mas. Kalau Greco sih emang di sisi lain dari radiator juga support, terus mesinnya juga bandel, Ya. terus kayak apa, perawatannya mungkin nggak terlalu yang ribet-ribet banget lah. Terus kayak apa namanya, maaf ya guys, tadi ada iklan dulu nih. Oke, sejauh ini nih Grid Corolla di Mas udah berjalan berapa tahun Mas? Saya megang Grid Corolla ini udah hampir 2 tahun ini mas. 2 tahun ini ya. Untuk di sektor mesin sesuai yang diharapkan itu? Sesuai, nggak ada trouble, nggak ada. Biasanya itu di Grid Corolla yang rawan biasanya di pompa power steering. Ya, terus kalau nggak salah tuh kalau di sektor mesin ya dulu ya, itu kebanyakan di ini apa ya, kayak apa namanya itu, koilnya agak ribet, kadang ganti koil, terus mungkin kabel-kabel businya gampang usang ngaus apa ini itu kan, kalau nggak salah kayak gitu ya. Terus kalau di mesinnya sih emang dikenal sedan badak lah ya, katakan. Kayak sempat nih temanku pakai Grid Corolla, waktu itu tuh dia lupa nggak ada fuse dari radiator, air fuse-nya habis. Jalan malam sama saya jam 2-an, karena dia nggak mau isi kalau nggak air cooler, akhirnya terpaksa dia kosongin. Nggak apa-apa tuh mas, sampai dari Cilacap ke Banjar itu lumayan berapa kilometer itu, dari kota Cilacap sampai pulang di sini di Banjar, dia nggak ada trouble di jalan, emang enak-enak aja sih. ya. Nah di situ aku, wah ini Grid bandel juga nih mas ini. Nah untuk mesin emang ya dikenal dia badak lah. Itu kaki-kaki mas? Kaki-kaki saat ini saya pakai coilover custom. Pakai coilover custom. Dengan setup seperti ini nih, boleh di-spill dikit nggak mas? Kayak untuk chambernya mungkin, terus pemakaian coilovernya, terus apa, peleknya itu kan kalau dilihat kan agak apa ya, kalau orang bilang kebanyakan ekstrim ya. Ya. Agak lumayan ya. Ekstrim itu nyaman nggak sih mas buat jalan? Kalau kita bandingin sama mobil standar mas, iya. nggak nyaman. Tapi kalau ya emang udah dirubah ya, emang kenyamanan itu harus agak dikorbankan dikit. Tapi untuk si mobil kalau misalkan buat lari di 100 itu masih enak kan? Saya biasanya kalau malam itu mas, pulang malam di 120 berani, yang penting megang setirnya kuat mas. Oh, tapi nggak terlalu nyeret ya? Nggak. Mungkin kuncinya kayak gini teman-teman, kalau kepengen main setup chamber kayak Mas Hoki ini, yang agak dipentingkan itu pertama kayak si pelek itu harus chamber kanan kirinya rata. Kedua, tunya harus dipikirin, harus sering-sering sporing. Terus yang ketiga mungkin di sektor baut atau knocknya itu harus bener-bener dibikin yang kuat lah, yang safety lah. Mungkin kalau kayak gitu ya emang kalau habis ban sih emang ya, sekarang orang-orang kalau main chamber ya pasti habis ban. Cuma kalau setupnya bener kan dia nggak seboros yang nggak bener gitu. Oke. Sejauh ini kalau Mas Hoki main setup kayak gini, hal apa nih mas yang paling Mas Hoki, wah aku kok ngerasa capek ya? Mungkin kejadian kayak kempes di jalan atau paling itu pengalaman saya untuk saat ini itu lupa balik ban mas. Kadang itu hal yang mungkin nggak boleh disepelein, tapi kadang kelupaan. Ya bener, emang sering terjadi kayak gitu. Jadi aku itu misal kayak mikirnya, ban baru beli kemarin, belum lama, tapi tiba-tiba udah bolong mas, udah jeblok. Sampai kayak gitu mas. Aku dulu sering lagi di perjalanan gitu, malam-malam bannya jeblok. Emang kalau kayak gini, kalau emang mobil-mobil pendek chamber, dia kan itu dari depan juga nggak kelihatan ban dalamnya, dari belakang juga nggak terlalu kelihatan. Kita kalau misalkan lihat kondisi ban,
mungkin pas kita nyuci Ya, diangkat lah, naik kan. kelihatan. Wah, bannya harus dibalik nih. Kalau enggak, kalau pas kebetulan mobil kita dipakai teman, kita di belakangnya. Ya, Itu mungkin kelihatan yang belakang, tapi kalau yang depan memang susah sih. Kalau yang depan harus ngecek. dicek. Kalau enggak kita nggak ngecek, maksudnya kita kalau misalkan lihat yang nggak sengaja mungkin pas nyuci. Iya. Pas nyuci paling itu. Oke, ini nih Mas, kita cerita ke si mobil ini lagi, balik lagi si Greco ini. Masnya mobil ini nih dibeli baru atau gimana? Bisa di-spill nggak? Sebenarnya ceritanya. Dulu itu di saat saya baru mau kepengen ambil Greco ya Mas, aku ngelihat itu di medsos dulu, ibaratnya buat referensi-referensi lah. Iya. Kalau nanti saya dapat barang mungkin standar ya Mas. Lah waktu lagi lihat-lihat referensi itu adalah muncul mobil ini, kondisinya waktu di video itu udah gini Mas. Oh udah setup begini. Berarti ini mobil dibeli waktu itu pas masnya lihat udah kayak gini. Udah bikin kayak gini. Kayak gini. Tapi kan itu di captionnya itu di for sale Mas. Nah mungkin karena postingannya udah agak lama. Di saat saya menanyakan mobil ini kondisinya udah ada part-part yang diganti ke standarnya lah. Oh udah dicopot-copotin. Ya, berarti pas Mas Hokinya mau beli mobil ini, cek kondisinya dia udah dicopot-copotin. Udah. Dari kayak velgnya udah bukan ini lagi. Bukan ini. Terus bumper depan gitu udah nggak kayak gini. Sling detail juga udah dicopot. Berarti kondisinya udah ke standar ya? Udah. Udah standar. Mobil ini dibeli di kondisi yang udah nggak seperti yang di foto iklan. Ya. Terus tetap diambil nih mobil. Tetap aku ambil. Harganya cocok. Nah setelah mungkin sebulanan saya sampai rumah. Setelah itu saya mikir kok aneh ya. Iya, karena kalau dilihat kan udah di radius ya. Iya. Kalau nggak salah ya. Sebenarnya depan belakang udah harusnya radius, kan udah velgnya yang lebar Mas. Ya udah setupnya pelek inilah harusnya lah. Harusnya udah emang yang ukurannya kayak gini. Kalau kita pun beli pelek ya harus notice di pelek yang lama. Ya. Dari lebarnya, ringnya sampai mungkin ET-nya kan. Karena kan di pembikinan si fender itu kan pakai velg ini fittingnya. Benar. Oke. Bergejolak. Wah ini mobil harus dibalikin nih. Ya. Ke setup yang aku lihat gitu kan. Wah. Nah setelah itu kan aku awalnya itu cari-cari velg yang mungkin mirip Mas. Soalnya kan velg ini tuh tadinya sama owner mobil lama udah dijual ke Semarang. Oh, velgnya udah sampai Semarang. Luar kota. Iya. Gitu. Velg udah sampai luar kota. Aku cari-cari di marketplace. Sebenarnya udah hampir mau putus asa Mas. Nyari velg soalnya kan susah. Yang speknya ini. Ya, ini ring berapa Mas? Ini velg jauh bermes ring 16, lebar 10 rata. Untuk ET-nya ini kalau nggak salah yang belakang -5, yang depan 10 Mas. Kecil ya? Ya. Oh, pantesan dia di 10 tapi dia keluar karena ET-nya ya. Untuk nyari itu susah dengan spek itu. Susah banget. Dan kalau semisal aku mau bikin velg seperti ini dengan velg lain, itu harganya lumayan. Jadi lumayan. Tapi banyak sih sekarang lagi pada mainan bikin velg. Ya. Tapi ya emang itu di harganya lumayan, tapi kita punya taste sendiri Mas. Ya. Nah setelah saya hampir putus asa dengan mencari velg itu Mas, saya memutuskan untuk cari bumper lagi, bumper yang sama. Oh bumpernya udah lepas juga? Lepas juga. Bumper depan saya cari Holden Nova original. Saya dapat di Batam. Ini dari Batam? Berarti masih beli online? Dikirim ke sini? Ya. Nah setelah itu udah dapat bumpernya, tinggal pusing cari grillnya Mas. Oh dia nggak sepaket? Nggak sepaket. Oh agak ribet juga sih ya, perintilan kayak gitu emang agak telaten lah kita milihnya lah. Setelah itu aku cari di marketplace lagi, ketemulah di dekat Mas, Kebumen. Grillnya? Ya. Kebetulan dekat.
grill ori juga. Keset lah ini bumper. Ya, keset. Wah, kita lihat kayak yang Setelah dulu itu, lihat di postingan lagi nih. Ya, benar. Berarti kayak bikin puzzle ya, Mas? Iya. Kita beli gambar, kita susun ulang. Iya, benar. Karena udah copot, udah di luar kota, bahkan ada yang udah nggak tahu di mana. Ya. Akhirnya buat balikin ke konsep ini lagi agak effort. Ya. Setelah udah bumper kayak gitu, Mas, memutuskan untuk kan itu posisi velgnya belum ini, Mas. Ada apa ya? Ada keinginan lagi untuk mencari velg dengan model lain. Enggak, masih dengan yang mesh. sama. Pengennya tetap mesh. Ya. Emang cakepnya kayak gitu sih. Grid kecil segitu, chamber sekian, emang bagusnya tetap mesh ya. Setelah itu saya buka marketplace lagi. Ngelihat satu velg yang emang bener-bener mirip velg kayak lama. Ini. Iya. Emang bener-bener mirip. Terus aku iseng itu, Mas, ngechat. Chat dulu nih. Ngechat, ya. Mas, boleh tahu spek velgnya enggak? Setelah dijawab, ternyata emang sama. Velgnya emang bener-bener velg ini. Berarti emang beneran velg itu ya? Emang bener-bener velg ini. Dan barangnya udah di Semarang. Nego-nego harga. Setelah jadi, aku langsung OTW Semarang ambil velgnya, Mas. Kebelilah si velg ini. Ya. Akhirnya nyawanya ada lagi nih. Ya. Karena kan kalau kita main mobil chamber, apalagi chambernya lumayan, itu nyawanya di velg, Mas. Ya. Selain kita harus emang main chamber, ya nyawanya mobil itu di velg kan. Oke, velg pakai ukuran 10 dengan ET kisaran 10 sama minus 5 belakang. Ya. Dengan dibalut ban 205/40. Wah, keras, Mas. Keras kalau dua itu 40 keras kan. Nah, sikilan kaki-kaki ya. Kalau orang banyak kan bilang sikilan ya. Ya. Untuk kaki-kaki itu kan banyak nih yang di custom. Gak cuma si shocknya yang coilover, kan dari tunya mungkin beberapa part yang lain kan ada di custom juga pakai aftermarket atau emang di custom sama bengkel. Itu pure di custom bengkel. Pure custom ya. Berarti ini semua dari suspensi sampai undercarriage full custom ya, Mas ya. Karena custom. Ya, untuk kaki itu terus di warna, Mas. Warnanya ini di silver gold metallic. Warnanya. Itu di STNK-nya atau di aslinya mobil itu warna apa ini, Mas? Di STNK hitam. Hitam. Tapi emang cakep. Warna ini cakep ya. Kayak kesana intinya itu dapet banget ya. Kalau orang-orang biasa bilang agak mirip sempen apa-apa ya gitu ya. Tapi kalau warna-warna kayak gini kan, misal insiden triki-triki lah, kayak lecet dikit apa ini tuh agak ribet nyebutnya. Sebenarnya ya, Mas. Kayaknya agak ribet ya. Oke, untuk sejauh ini, Mas, yang dirubah dari selain si undercarriage-nya itu apa aja, Mas, yang di bodi dan interior? Kalau interior dulunya kan ada audio ya, mini audio lah, Mas. Jadi buat kayak kosmetik sekedar lengkap lah. Ya. Dulunya itu dia pakai subwoofer Pioneer, powernya juga Pioneer. Itu juga dilepas, Mas. Udah dicopot-copotin juga. Ya. Akhirnya berarti audio ini standar lagi. Di masnya pas dapat standar lagi. Ya. Barunya biasa lah, Mas. Ya, nggak setannya yang dulu di postingan nih gitu. Nggak sesuai postingan dulu. Akhirnya tak bikin tetapnya dulu lagi, Mas. Subwoofer tak beliin yang Pioneer lagi. Oh, dibalik-balikin lagi. Bener-bener. Berarti Mas Hoki ini bener-bener pure beli si Greco ini. Lihat gambar, wah cakep. Pas kita mau beli, kita beli Lego. Iya, bener. Kita cari-cari lagi dikit-dikit dari velgnya, ke bumpernya, grillnya sampai interior, udah dibalik-balikin lagi. Sekarang udah kelar. Sebenarnya masih belum. Kan kadang itu kalau laki-laki itu mikirnya kan di jam 1 ya, malam jam gabut. Ya, jam gabutnya cowok. Ya, bener. Itu yang bikin nggak bisa tidur malam, Mas. Iya, akhirnya kepikirannya. Ya. Wah, ini cakep nih, harusnya kayak gini nih. Ya. Wah, ini masih kurang nih, kan kayak gitu ya biasanya. Oke, yang kurang itu di bagian interior.
Di apanya Mas yang masih kurang? Interior itu paling di joknya kan dia masih standar, Hmm. terus sama door trim lah Mas paling di Oh, pengen yang kayak dulu lagi. ya Ini berarti kondisi standar lagi. standar. Wah, agak. Emang kalau yang dulu itu pakainya jok interiornya ya, jok sama apa namanya? Door trim. Door trim. Heeh. Itu aftermarket atau custom Dulu itu custom Mas. tapi stylenya dia. Ya, tapi jadi tetap dibikin bludru biar nggak menghilangkan Iya, 90s-nya itu Mas. Emang sekarang emang rame sih kayak bikin jok custom tapi tetap dia pakai bludru nyaman sih Mas. Kalau bludru kan siang-siang juga nggak terlalu panas, malam juga ya nyaman, empuknya juga masih dapet. Itu mungkin bakal dibalikin lagi ya. Mungkin. Insya Allah mungkin. Oke. Interior paling PR-nya itu. Setir Mas. Setir sekarang itu pakai Nardi Mas. Pakai Nardi. Ya. Emang dari bawahnya Nardi juga. Nardi. Dari belinya. Dari beli masih Nardi. Setirnya pakai Nardi. Terus bumper belakang Mas. Bumper belakang standar Mas, tapi dia delete plat. Udah delete plat, Ya. biar lebih clean look aja ya, dilihat dari belakangnya. Oke. Mungkin spill interior sampai situ ya. Ya, paling. Udah. Eksterior mungkin ke depannya nih. Ini mobil bakal ada yang di setup ubah lagi atau mau gimana nih mobil ini? Kemungkinan nanti kita perbaikin dari sektor kaki-kakinya Mas, biar lebih nyaman lagi. Tapi tetap statik. Tetap statik. Emang pengennya statik. Pengennya statik. Gini Mas, sekarang kan banyak nih yang udah pada mainan airsas nih. Dan airsas kan sekarang kan kalau nggak salah ada yang brand-brand Cina kan murah banget. Nah, kenapa tetap pengennya statik? Kalau apa sih yang bikin wah aku sukanya statik nih gitu? Biar nggak manja Mas. Biar nggak manja. Ya. Maksudnya kita itu biar bisa, misal nih ada gundukan sedikit atau ada jalan gak rata, kita bisa ngerasain kalau mobil kita kandas gitu Mas. Bukannya kita senang kalau mobil kita kandas, tapi agak lebih hati-hati ya. Sebenarnya kayak gitu ya. Ya. Kalau misalkan statik nih Mas, kan kalau buat jalan jauh agak lumayan nih. Lumayan. Tapi apa sih enaknya kalau malah jalan jauh enak itu pakai statik? Sebenarnya itu di look aja sih Mas. Dari dulu itu aku kalau ngelihat mobil ceper, nyember, ibaratnya jadi fender sama velg itu hampir nempel gitu Mas. Iya, orang-orang bilang fender tulip. Iya, itu ganteng Mas. Berani nih gitu. Agak ada aura maconya. Iya. Walaupun banyak sedihnya. Banyak sedihnya. Ya memang kalau kita mainan fender tulip atau dibilang apa stand gitu lah ya. Orang-orang bilang fender tulip tuh emang pengorbanan pertama di kita keras. Ya. Kedua fender kita sering nyepet. Karena bam kejepit lah, nabrak lah. Terus yang paling ribet itu kalau misal kita nggak radius atau weight itu di putaran setir. Benar. Pasti bakal nyangkut kan. Ya. Depan itu kalau kita mau belok patah nggak bisa Mas. Kalau emang benar-benar mau di fitkan ini nggak bisa pol kan. Makanya untuk sekarang ini kan ditinggiin nih. Ya. Biar lebih enak lah jalan-jalan ya. Cuma mungkin kalau kayak acara nyore atau ngumpul meet up bareng teman-teman, tetap pendekin lagi nih. Tetap pendekin Mas, biar lebih nyetel lah. Biar lebih culture. Ya. Oke. Ya. Eksterior yang belum dibahas apa aja Mas nih yang udah diganti? Lampu Mas. Lampu. Ya. Pakainya? Kita pakai full bibot. Full bibot. Ya. Berarti lampu itu sih udah di custom. Untuk anak-anak zaman sekarang kan banyak banget yang custom nih. Ya. Terus pilihlah di bibot dengan konsep yang konsep. Ya, benar. Oke, lampu emang lagi hype-nya emang gitu ya Mas ya. Tapi memang suka dibikin kayak gitu. Sebenarnya karena gimana ya Mas? Kalau malam itu kan kita butuh pencahayaan yang terang biar kita bisa milih jalan. Ya benar.
lebih ke kebutuhan. Iya, kebutuhan. Bukan Iya. gaya-gayaan sebenarnya, Mas. Iya benar sih, kalau emang lampu terang kan kita pakai mobil pendek, Iya. velg lebar kan ngindarin lubang, Benar. mungkin pas hujan juga agak repot kan Iya. kalau pakai lampu yang kurang terang. Ya, untuk sementara itu dulu mungkin ya. Semuanya kedepannya mungkin Mas Hoki mungkin bakalan nggak tahu ada prospek lagi ke depan, atau mungkin bakalan ganti mobil atau pengen mainan baru juga kita nggak tahu ya Mas ya. Oke, sekian dulu teman-teman yang kepo-kepo si Greco ini. Terima kasih and see you. Oh iya, jangan lupa kalau harga cocok di for sale. Oke Mas, sekalian jualan. Ya, makasih guys. Oke.